Oke, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih Bu Marlina Situbomarang untuk informasinya. Kita akan mulai memuji Tuhan ya. Abuna akan mulai share lagi. Apakah suara gitar dan vokalnya kedengeran? Oh, oke. Bagaimana dengan Suaranya kurang besar sedikit lagi ya Bunda. Oke. Begini sudah kedengeran? Begini sudah oke? Wah, Oke, semuanya, Abuna. semuanya tampak puas ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan sekali lagi kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk kerjasamanya ya. Kita sebagai satu teamwork ya. Oke. Kita mulai memuji Tuhan. Haleluya. Alden jangan bengong nyanyi ya. Sudah di-share. Mari sama-sama kita letakkan tangan di dada Bapak Ibu. Ya, oke. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nyanyi ya. Kita puji menyembah Tuhan ya. Jangan ada yang bengong. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus
Ku percaya ada kekuatan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam aku engkau akan dapat berbuah banyak. Namun jika di luar aku, Tuhan Yesus berfirman, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. You can do, but it's all nothing. Kami mau tetap hidup dan bekerja di dalam Engkau ya Tuhan, agar kuasa-Mu ada di dalam hidup kami, kuasa-Mu ada di dalam pekerjaan kami, kuasa-Mu ada di dalam keluarga kami. Oh haleluya, Kau layak dipuji dan disembah. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku ya Tuhan, harapanku, oh, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Yang mau hidup bekerja sampai nanti masa hidup kita selesai tetap di dalam Kristus, sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Ya, bayangkan kalau anak-anak sekolah di dalam Kristus, wah luar biasa, dahsyat dan heran. Kuasanya akan dinyatakan Bapak Ibu, setuju ya? Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu penting sekali mengajak anak-anak untuk bergabung bangun pagi, supaya mereka hidup di dalam Kristus, mereka tertawa di dalam Kristus, sehingga mereka mendapat kemuliaan dan juga kekuatan kuasa salibnya. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, Abun ucapkan terima kasih buat Alden Talia yang mewakili Gen Z yang bisa bangun pagi dan gak bengong ikut nyanyi ya. Kita beri tepuk tangan boleh Bapak Ibu sekalian, bukan karena mereka anak-anak saya dan Abuni. Semoga dengan nanti kalau BW ini YouTube-nya ditonton oleh banyak orang, makin banyak lagi, lalu mereka akan mulai join ya. Sekalipun mungkin joinnya belum di Zoom, tetapi bagi anak-anak yang lain yang bisa join di Zoom, please. Karena selagi masih ada waktu untuk kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di Mazmur 119 ayat 9 bahwa dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih, Raja Daud mengatakan menjaganya sesuai dengan firman-Mu ya. Mazmur 119 ayat 9. Jadi kalau kita mau anak-anak kita mengalami penjagaan yang sempurna, izinkan mereka untuk tumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan sejak usia dini. Jadi bukan hanya U17 atau yang mengalami ada Garuda Muda yang usia dini ya, tetapi juga anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, kita mau melanjutkan
pembelajaran kita supaya kita semakin mengerti. Dan kita akan lanjutkan di 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-10 dengan perikop nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak terkasih, ini doa yang bagus sekali ya. Ini doa yang bagus sekali. Saya kalau baca ini tuh terus terang rasanya kadang pengen nangis gitu. Karena kalau kita lihat latar belakangnya ya Bapak Ibu, ini adalah latar belakang bagaimana di persiapan seorang Daud di usianya. Tidak hanya persiapan dalam pembangunan bait Allah, tetapi juga persiapan sebelum ia dipanggil oleh Tuhan. Jadi dia sudah ibaratnya sudah benar-benar mempersiapkan diri dalam segala sesuatu. Namun yang menarik adalah bukan persiapan secara manusia, tetapi persiapan untuk diberikan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat ayat 10 dan sampai 13 tadi, itu kita lihat puji-pujian kepada Allah. Bagaimana Daud memuliakan Tuhan sebagai sumber segala kekayaan, segala kuasa, segala kejayaan, kebesaran, kemuliaan. Ya. Bagaimana Daud mengakui dan dia menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit dan bumi ini tuh miliknya Tuhan gitu. Artinya dia mengakui bahwa Allah adalah pemilik dan penguasa atas segalanya, dan juga pemilik dan penguasa atas pemilikannya. Nah, ini harus kita pelajari hari ini. Setiap pencapaian anak-anak kalau bisa dapat nilai bagus, itu semua adalah apa? Adalah milik Tuhan. Nilai bagus tuh milik Tuhan, bukan milik anak-anak. Lalu kemudian pekerjaan lancar itu juga milik Tuhan, bukan milik anak, bukan milik kita yang punya pekerjaan, ya. Jadi pelayanan juga hebat, itu juga milik Tuhan.
ya. Nah, kita tidak akan bisa memuji memuliakan Tuhan dengan begitu lugas, begitu eksplisit, begitu frontal, begitu jelas gitu ya, kalau kita sendiri tidak punya kerendahan hati. Karena kalau orang nggak punya kerendahan hati kan dia nggak bisa merendahkan hatinya, merendahkan posisinya di hadapan Tuhan. Makanya modalnya adalah seperti yang Abuna kemarin sempat sampaikan, bagaimana Daud mengajarkan kerendahan hati, karena ganjaran kerendahan hati adalah ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Salah satu episode BW ada di situ. Nah, jadi kerendahan hati ini akan memberikan sebuah kita kesadaran akan keterbatasan kita sebagai manusia, sehebat apapun kita, saudara. Jadi ini bagus sekali untuk kita bisa jadikan sebagai unsur utama di dalam kita berkegiatan dan beraktivitas. Ayat 14-16, bagaimana Daud berkata, semua yang dipersembahkan kepada Tuhan pada dasarnya berasal dari Tuhan sendiri. Artinya apa? Daud sebagai raja yang hebat, dia juga sadar hidup manusia itu seperti bayangan semu, bagaikan asap, sebentar kelihatan lalu kemudian hilang, gak kelihatan lagi. Jadi mari kita jadikan ini sebagai sebuah patokan, tidak hanya doa saja, tetapi pengajaran untuk diri kita masing-masing yang nanti bisa kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kerendahan hati di hadapan Tuhan, bagaimana kita ini hanya penata layarnya Tuhan. Boleh taruh tangan di dada Bapak Ibu? Aku ini hanya penata layarnya Tuhan. Iya. Bagaimana kita menata semua yang Tuhan berikan, lalu kita berikan, kita pakai dalam pelayanan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, bukan sebagai pemilik. Jadi kita tidak bisa sembarangan gitu. Ya, kita tidak bisa sembarangan. Makanya roh takut akan Tuhan itu penting. Hari-hari ini saya melihat ya, generasi sekarang, saya bicara terus terang, hebat, tetapi mereka tidak memiliki, banyak yang tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Makanya mereka masih biasanya kurang ajar pada saat doa, pada saat nyanyi di gereja, atau misalnya pada saat hal-hal yang sifatnya religi. Dan sayangnya dunia menganggap bahwa ini wajar. Tetapi Abuna sebagai hamba Tuhan, sebagai Bapak rohani untuk semua anak-anak muda lah, sama Abuni kami punya anak-anak rohani di luar lumayan terbilang cukup banyak. Kami selalu bilang bahwa hubungan kedekatan kita dengan Tuhan itu jangan dilihat sebagai wajar dan tak wajar. Itu sebuah kewajiban, gak bisa kewajaran dan gak kewajaran. Makanya kalau misalnya mulut kita sebagai orang tua, ya udahlah wajar, namanya juga anak muda, itu keliru. Setiap orang tua harus paham dasar parenting atau dasar menata sebagai posisi sebagai orang tua. Itu yang pertama adalah apa? Orang tua harus ngerti firman Tuhan. Karena Christian parenting based on biblical itu adalah dasar parenting yang paling sempurna. Lebih sempurna daripada yang dibuat oleh orang-orang di luar sana. Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak hebat dan tidak bagus. Mereka bagus. Akan tetapi ada celah di mana ya wajarlah generasi sekarang gak bawa Alkitab. Kalau Abuna dan Abuni, kami tetap mewajibkan anak-anak muda bawa Alkitab. Bagi kami gak ada cerita gitu. Dibilang kuno terserah. Dibilang gak mengikuti zaman, loh kami mengikuti Kristus. Makanya adalah sebuah kekeliruan besar. Kalau kita di dalam Kristus seperti pujian tadi, maka tetap kita stick di dalam Kristus. Kita nggak bisa keluar-keluar sebentar, ngasok-ngasok dulu di luar sebentar, nggak bisa. Jadi kalau memang kita memang semakin bertentangan dengan zaman, harusnya kita bisa jeli. Memang seperti itulah keadaannya. Sebagaimana yang Yesus Kristus pernah sampaikan, bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Makanya gak heran kalau dunia membenci kita, membenci kamu, karena kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu adalah anak-anakku, kata Tuhan Yesus. Di salah satu ayat pembacaan ayat Alkitab yang sempat kemarin disampaikan, kalau Bapak Ibu dalam tanda kutip sedikit kreatif dan penasaran ya, tambah lagi bacaannya. Sebenarnya kenapa sih Abuna kok lengkap-lengkap? Sebenarnya Bapak Ibu ya, akhirnya saya kasih tahu alasannya. Saya sih berharap ya Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen juga harus punya rasa
lapar dan haus. Jadi kalau misal dikasih dapat nih perenungan kok dilengkap. Nah, sebelum masuk ke lengkapnya kita bisa baca tuh. Karena kan kita bukan anak kecil lagi yang disuapin terus gitu. Sama Bapak Ibu, kalau kita mau dapat berkat yang dewasa, berarti kita pun harus berperilaku dewasa di hadapan Bapa yang memberkati kita. Dan Daud di sini mengajarkan hal demikian. Bagaimana sikap kita, perilaku kita di hadapan Tuhan? Dewasa enggak? Kalau kita sampai seperti anak-anak yang selalu disuapin, terus kalau nggak dikasih ayat nggak baca Alkitab, kalau nggak diawasin nggak berdoa. Anak-anak kan begitu. Kalau nggak diawasin, udah ngalor ngidul ke sana kemari. Apakah wajar? Oh, bagi kami nggak ada kewajaran. Itu nggak wajar. Karena prinsip yang benar adalah sekali kita sudah mendapat pengajaran tentang kekristenan yang benar, kita juga harus mewariskan itu kepada anak-anak kita, karena ini dilakukan oleh Daud. Makanya Bapak Ibu di dalam doa Daud ini, ucapan syukur Daud ini, dia menyertakan semuanya sampai mereka bapak-bapak didoakan, anak-anaknya juga didoakan. Ya, ayat 18 sampai ayat 18 sampai 19 itu doa bagi keturunannya dan umatnya supaya tetap setia. Salomo aja didoain di depan orang, diberi hati yang tulus untuk taat. Kenapa? Karena dia melihat perilaku anak-anak. Dan dia bukan melihat bahwa anak ini gak tulus atau gak taat, tapi memang ini pertentangan dan tantangannya. Jadi satu-satunya jalan adalah kita harus mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan ketulusan hati dan ketaatan, supaya rencana-rencana masa depannya itu bisa terpenuhi. Nah, kuncinya adalah di ayat yang 17. Lihat bagaimana Daud secara jelas menekankan arti ketulusan dan keikhlasan. Bagaimana Daud pun juga bersuka cita karena tidak hanya dia sendiri, tetapi umat juga memberikan dengan sukarela. Jadi bayangkan Bapak Ibu, seperti yang Abuna sampaikan kemarin, kalau seseorang itu tidak memberikan sesuatu, bahkan seperak pun kepada persembahan di rumah Tuhan, maka orang ini hanya akan menjadi orang yang ya gak enak gitu kan, karena didoain padahal saya gak ngasih apa-apa. Jadi kalau persembahan itu untuk rumah Tuhan itu ada apa aja sih? Perpuluhan, lalu persembahan sukarela, persembahan mingguan, persembahan buat hamba Tuhan, ya, persembahan kasih. Alokasi dan tempatnya dan waktunya tentu butuh tuntunan dan butuh apa? Kerelaan hati Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dalam hal ini kita bisa menyadari dan kita bisa belajar. Saya percaya Bapak Ibu apa yang Abuna sampaikan mungkin tidak sebisa selengkap apa yang harus disampaikan karena waktu kita terbatas. Tetapi ada satu cara untuk bisa membuat semuanya mengerti dan kita bisa pahami dan kita bisa kerjakan. Yaitu apa? Satu, sebagai orang tua jangan cuma mendoakan pekerjaan atau diri sendiri, tapi mulai doakan anak, menantu, cucu. Mulai doakan keluarga mertua, keluarga besan. Sebagai pimpinan pekerjaan, mulai doakan jangan cuma proyek aja. Jangan cuma suami aja atau istri saja atau anak-anak saja. Tetapi doakan juga para karyawan-karyawati. Doakan semua orang yang terkait yang ada di sekitar itu. Ya Bapak Ibu yang terkasih, sebagai pelayan di gereja, jangan cuma mendoakan pada saat tugas di gereja saja bersyafaatnya, tetapi bersyafaatlah hari lepas hari. Dan bersyafaatlah dengan kerendahan hati. Jangan bersyafaat dengan tinggi hati. Tanggalkan semua rasa kebanggaan dan rasa kepuasan. Tanggalkan segala kesombongan. Kalau ada yang bertanya, saya mau sombong apa Buna? Hidup saya aja bolak-balik jatuh bangun. Nah, orang sombong itu bukan hanya pada saat dia berkelimpahan harta, tapi berkelimpahan luka juga bisa sombong Bapak Ibu. Saking banyak luka batin ya, bahkan untuk datang sama Tuhan aja gak mau. Untuk doa aja gak mau. Karena sudah berseloroh, ngapain doa? Gak terjadi apa-apa.
Ngapain ke gereja? Juga nggak ada perubahan apa-apa. Yang ada cuma membuat bikin gerejanya makin kaya, guanya makin miskin. Hari-hari ini banyak orang yang ngomong kayak begitu. Tapi Abuna katakan sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai sahabat Bapak Ibu, itu orang yang ngomong seperti itu, dia bukan dalam Kristus tapi dalam intimidasi iblis. Ini bukan menghakimi. Karena Roh Allah tidak akan mungkin mengatakan hal seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu, urusan dia aja sama Tuhan. Yang penting kitanya. Bagaimana kita datang kepada Tuhan, memberikan pekerjaan ini sebagai persembahan terbaik bagi Tuhan. Hasilnya dipakai buat keluarga dan juga orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kita memperhatikan, bagaimana kita misal membangun gereja kah, atau menyokong pelayanan hamba Tuhan kah, apapun itu. Tapi ingat, bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi semua itu karena Tuhan mempercayakan kita sebagai apa? Penata layanan Tuhan. Mari kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada, izinkan saya berdoa. Kiranya kerendahan hati, keikhlasan dan kerelaan dalam memberi, baik persembahan, memberi tenaga dalam pekerjaan, dalam studimu maupun dalam keluargamu, menghadapi setiap pergumulanmu, engkau selalu diberikan keikhlasan, ketulusan, kerendahan hati, kerelaan, sehingga persembahanmu adalah terbaik. Hidupmu yang kau persembahkan, pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, masa mudamu adalah persembahan yang terbaik di mata Tuhan. Kiranya engkau dan aku diberi hati penata layanan Tuhan yang rendah hati, yang tidak pernah mengatakan puas akan apa yang kita lakukan, karena semua hanya datang berasal daripada Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah daripada Tuhan. Kita hanya mengelola apa yang Tuhan percayakan. Mari kita beri kepada Tuhan dengan sukacita, dengan ketulusan. Dan dengan bijak kita memimpin kehidupan kita, supaya hati kita tetap tunduk di hadapan Tuhan. Dan bentuklah Tuhan karakter anak-anak kami. Biarlah kami menjadi pelaku pewaris warisan rohani untuk anak-anak dan cucu kami, supaya generasi muda tidak lagi dianggap wajar ketika mereka tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan Tuhan, tidak mau baca Alkitab, tidak mau buka Alkitab. Itu bukan hal kewajaran. Ampunilah setiap orang tua dan ampunilah setiap gereja yang mungkin hanya karena supaya tidak sepi gerejanya, mereka mewajarkan dan berkompromi untuk perilaku seperti itu. Biarlah di masa menjelang kedatanganmu kali yang kedua sudah semakin dekat ini, kami semua bisa bertobat. Kami semua menjadi umat yang takut akan Tuhan. Kami semua menjadi umat hamba Tuhan, para pekerja, pelayan Tuhan, para jemaat, orang-orang yang diperlengkapi hati yang tulus untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami percayakan kota, bangsa, dan negara kami, pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, pemimpin pemerintahan kami. Kami berdoa untuk setiap daerah-daerah yang kena bencana, Tuhan boleh tolong mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, dan Tuhan berikan juga kesehatan dan kemampuan untuk bisa tetap beraktivitas. Hari ini apapun yang kami kerjakan di dalam Kristus, kami pasti berhasil dan diberkati untuk menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Bapa. Terimalah berkat anugerah cinta kasih Tuhan, sebab apa yang Tuhan sampaikan hari ini melalui Roh Kudus-Nya, jikalau engkau bertelinga dan mendengar, engkau akan melakukannya dan engkau akan melihat akan semakin banyak kebaikan Tuhan yang kau terima. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, dan untuk menjadi penata layanan kehidupan ini yang rendah hati, tulus ikhlas, dan rela melakukan segala perkara bagi hormat kemuliaan Bapa di sorga. Kiranya sekarang kau berkenan memberkati setiap keluarga kami dan setiap kami, pribadi dan lepas pribadi, supaya tetap ada di hadapanmu sampai kau datang kali yang kedua. Apa dan siapa yang diberkati, kami perkatakan, kami deklarasikan, diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya.
Mari sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Amin. Amin. Makasih Abuna. Terima kasih Abuna, Abuna, Abuni, Bapak Ibu semuanya. Tuhan Terima kasih Yesus Abuna Abuni, memberkati. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Abuna Abuni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Makasih kasih Abuna. Abuna. Makasih Abuni. Makasih Bapak Ibu semua. Nah, Abunis keluarganya. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat menyambut Paskah. Iya, selamat menyambut Paskah. Ya, nanti malam mungkin akan apa namanya ayat Alkitabnya akan sedikit bertambah sampai besok. Saya percaya untuk semua Bapak Ibu selamat menunaikan ibadah Jumat Agung di gereja Bapak Ibu masing-masing. Kiranya Bapak Ibu tetap dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Dan kami dengan segala kerendahan hati, kami juga mengundang dan pintu kami terbuka. Kalau nanti hari Minggu Bapak Ibu bisa ada waktu, kami mengadakan ucapan syukur Passover atau Hari Kebangkitan Kristus di hari Minggu. Itu jam 9:30 sampai jam 12 siang. Ya, sampai selesai lah intinya. Ya ibadahnya sih nggak sampai ya pas sampai 11:30, cuman habis itu kan masih ada waktu-waktu yang lainnya ya. Biasanya kami berfellowship. Silakan datang ke lantai 26 RAP Office Pakuwon Tower Kota Kasablanka. Anda datang jam 10, datang jam 10:30, kami akan sambut Bapak Ibu. Ya bagi Bapak Ibu yang berkenan hadir, tolong kabari ke Abuni atau ke Abuna melalui Japri atau jalur pribadi di WA. Tentu kehadiran Bapak Ibu bersukacita adalah sukacita buat kami. Besok kami akan adakan ibadah Jumat Agung dan perjamuan disertai perjamuan kudus. Besok juga ada. Kami lakukan di jam 9:30 pagi. Ya, besok BW juga tetap ada, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, besok BW tetap ada. Kita BW dulu, baru nanti kita akan beribadah di gereja masing-masing. Barangkali kalau Bapak Ibu mau mampir ke tempat kami juga silahkan. Atau nanti mampirnya hari Minggunya juga boleh. Ya, silakan Bapak Ibu yang terkasih. Kami mohon dengan sangat Bapak Ibu berkenan bisa mampir ke OIC. Kita bisa berfellowship bersama. Ya paling enak mungkin hari Minggu ya, supaya kita bisa berfellowship bersama-sama hari Minggu merayakan kebangkitan Kristus. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang terkasih dan juga semua yang setia. Tuhan diberkati. Terima kasih Abuna. Mari Bapak dan Ibu. Terima kasih ya. Bapak Ibu semua ya. Amin. Agung. Semoga Tuhan Yesus berkatin. Amin. Terima kasih.